Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leonard Weld dari Teknik Geofisika Angkatan 2024 dengan NRP 501741058. Di sini saya akan menjelaskan berbagai metode-metode eksplorasi geofisika. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Oke, sekarang saya akan mulai menjelaskan. Sebelum kita menjelaskan metode geofisika sendiri, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu arti dari geofisika. Geofisika merupakan cabang ilmu kebumian yang mempelajari subsurface atau permukaan bawah bumi dengan menggunakan parameter-parameter fisika yang ada. Daripada itu, kita akan mengetahui apa itu metode geofisika. Metode geofisika merupakan teknik eksplorasi di bawah permukaan bumi atau di subsurface tanpa memerlukannya pengoboran atau penggalian secara langsung, di mana prinsip utamanya kita akan memanfaatkan hukum-hukum fisika seperti propagasi gelombang, arus listrik, medan magnet, dan juga gravitasi untuk mendeteksi perubahan-perubahan sifat fisik seperti sifat geologi yang terdapat di bawah permukaan bumi. Sifat fisik yang diukur juga ini juga bisa berupa kecepatan rampat gelombang seismik, resistivitas dari listrik, kerapatan massa batuan, hingga tingkat kemagnetannya. Lalu karena ini menggunakan parameter fisika, sehingga dapat disimpulkan bahwa metodenya itu bersifat non-destruktif dan bisa mencakup area yang sangat luas dengan cepat, di mana metode ini juga sangat bermanfaat di daerah pertambangan, migas, dan juga mitigasi bencana alam. Oke, berikutnya, berdasarkan fenomena fisika, metode geofisika ini dibagi menjadi berbagai variasi. Yang pertama terhadap gelombang elastik, arus listrik buatan, medan elektromagnetik, dan juga medan potensial. Oke, sekarang saatnya kita untuk membahas lebih dalam lagi terkait tentang metode-metode geofisika yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di mana yang pertama terdapat metode seismik yang memanfaatkan gelombang elastik seperti gelombang P, S, relik yang merambat melalui bawah permukaan atau subsurface. Di mana metode ini tuh dibagi menjadi dua, aktif seperti seismik refleksi, refraksi, dan juga MASW, serta pasif yang terdapat mikrotremor, di mana gelombang bisa dihasilkan dari sumber buatan atau direkam dari getaran bumi yang akan diukur waktu tempuh dan juga lintasannya. Data-data tersebut itu akan digunakan untuk menghitung kecepatan gelombang yang berkaitan dengan terdapatnya densitas, kekompakan batuan, dan juga adanya struktur geologi, di mana aplikasinya itu mencakup eksplorasi migas, pemetaan patahan, dan studi mikrozonasi dari gempa. Dan berdasarkan model yang ada, dapat dilihat bahwa itu merupakan model dari simulasi seismik 3D yang menunjukkan terdapatnya kecepatan gelombang, waktu tempuh, dan lintasan raypad. Oke, selanjutnya terdapat metode geolistrik yang bekerja dengan mengalirkan arus listrik ke tanah melalui elektroda, yang kemudian akan diukur beda potensialnya di permukaan, di mana metode ini tuh akan bersifat aktif karena memerlukan sumber arus, di mana contohnya adalah Electrical Resistivity Tomography atau ERT, yang dimana data yang dihasilkan berupa resistivitas yang berkaitan dengan porositas, kejenuhan air, dan juga jenis dari suatu batuan, di mana pada gambar yang ada merupakan hasil dari pemodelan ERT menggunakan konfigurasi Wiener Alpha yang memperlihatkan zona jenuh air tanah di bagian bawah yang ditandai dengan warna biru dan hijau, di mana metode ini itu banyak sekali digunakan untuk studi air tanah, geoteknik, dan juga di lingkungan. Kemudian terdapat metode elektromagnetik atau EM yang menggunakan prinsip induksi antara medan listrik dan juga medan magnet yang berubah terhadap waktu, di mana sumber gelombang bisa berasal dari alat, seperti contohnya metode aktif seperti CSAMT dan juga VLF, atau dengan dari alam secara pasif seperti magnetotelurik, di mana sensor di permukaan akan merekam respon medan yang akan diolah menjadi data resistivitas atau konduktivitas, di mana properti fisik yang diperoleh berkaitan dengan kandungan fluida, alterasi batuan, atau zona mineralisasi. Dengan contoh pemodelan yang ada berdasarkan dari hasil pemodelan EM atau elektromagnetik, dengan zona resistivitas rendah ditandai dengan warna hijau dan biru yang menandakan bahwa di daerah tersebut terdapat atau adanya air atau lempung. Dan juga metode ini sangat umum di bidang eksplorasi mineral dan juga di sistem geotermal. Dan yang terakhir terdapat medan potensial
di mana metode ini itu memanfaatkan variasi alami dari bumi, yaitu dari gravitasi dan juga dari magnetik. Dan juga pada metode ini itu tidak ada sumber buatan, sehingga metode ini itu termasuk dalam metode pasif, di mana medan gravitasi digunakan untuk memetakan variasi densitas batuan, sedangkan medan magnet tersebut akan digunakan untuk melihat perbedaan kemagnetan dari suatu batuan. Instrumennya itu berupa gravimeter dan juga magnetometer, dan hasilnya itu berupa peta kontur dari anomali, sehingga dapat dilihat bahwa peta tersebut menampilkan nilai anomali yang dipetakan secara warna. Dapat dilihat bahwa nilai tinggi pada peta dapat menunjukkan batuan padat, sementara anomali rendah pada batuan itu menunjukkan bahwa zona lemah atau terdapatnya rekahan. Metode ini tuh sangat banyak digunakan untuk pemetaan regional, eksplorasi tambang, dan juga interpretasi struktur bawah pada subsurface atau pada struktur pada bawah permukaan. Sebagai kesimpulan, metode geofisika ini dibedakan berdasarkan fenomena-fenomena fisik yang digunakan dengan berbagai metode, prosedur, dan juga data aplikasi yang khas, di mana pemilihan metode ini disesuaikan dengan tujuan survei dan juga kondisi geologi yang terdapat di subsurface atau di bawah permukaan tanah. Maka dari itu, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan informasi. Sekian dan terima kasih.